Humans have searched for wisdom to the end of the worlds. However, true wisdom can only found in God alone. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2 verse 6. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan September ini kita akan membahas satu tema besar yang berjudul Wisdom Seeker, pencari hikmat, ya. Dan untuk sore ini, sore menjelang malam ini, saudara-saudara, saya akan berbicara secara khusus tentang wisdom and knowledge, hikmat dan pengetahuan. Karena ini dua hal yang sangat penting. Minggu yang lalu dalam ibadah prayer meeting saya menyampaikan bahwa ada banyak prediksi dari orang-orang yang hebat. Mereka memprediksikan bahwa tahun 2020, sekarang 2018, jadi 2 tahun lagi, itu akan terjadi yang namanya revolusi industri teknologi yang keempat. Dan ini akan membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khususnya dalam soal cara kita kerja. Karena kemajuan cepat di bidang teknologi ya. Kemudian juga dalam bidang-bidang mesin, digital. Kemudian nanti akan diciptakannya robot untuk menggantikan manusia. Kemudian nanoteknologi. Percetakan 3 dimensi kayak orang gitu ya. Bioteknologi. Itu akan secara dramatis mengubah karakteristik tenaga kerja global. Seluruh dunia akan berubah. Dan perkembangan ini akan mengubah cara hidup dan cara kerja manusia. Jadi akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada, itu lenyap karena perubahan ini. Dan ini akan menimbulkan pengangguran yang sangat banyak. Lalu pekerjaan yang sekarang belum ada, tiba-tiba ada jenis pekerjaan baru. Karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Saudara melihat sekarang bank-bank nasional atau bank manapun saudara-saudara. Itu nggak lagi merekrut tenaga kerja. Tapi bank justru mulai mengurangi. Betul ya? Karena saudara nanti akan melihat banyak bank itu buka cabang tidak perlu dijaga manusia. Saudara nyetor duit pakai mesin, ngambil duit pakai mesin, bikin apapun, transaksi apapun cukup dengan mesin. Kemarin hari Sabtu saya sempat melihat teman saya itu sedang persiapan akan membuka toko saudara-saudara. Jadi saya datang memang saya lihat tokonya itu enggak ada penjaganya. Memang belum buka soalnya sih. Tapi dia bilang nantinya, saya tanya berapa lama lagi? Ya 1 minggu maksimal 2 minggu lagi akan buka toko itu. Jadi toko itu saudaraku ada makanan, ada buah-buahan, ada apa di dalam toko itu. Orang masuk itu cuma ngetap doang, tap gitu masuk. Beli makanan, tap. Lalu nanti berapa harganya di ujung sebelah sononya, itu pintu masuk, itu pintu keluar. Ngetap bayar, kemudian dia tap pintunya keluar. Dan ini baru pertama di daerah Puri. Nanti dia akan buka di beberapa tempat yang lain. Jadi saudara bisa lihat nanti tenaga-tenaga kerja yang jaga toko, kasir itu makin gak ada. Dan saya lihat perkembangannya makin lama makin gak diperlukan kasir. Jadi siap-siap yang jadi kasir. Karena akan ada banyak pekerjaan lenyap. Menurut laporan The Forum Future of Jobs, sekitar 5 juta pekerjaan akan hilang. Dan akan muncul pekerjaan-pekerjaan jenis baru yang kita belum pernah dengar. Ini 2 tahun lagi loh saudara. Bagaimana dengan bisnis saudara, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Apa kita siap enggak untuk menghadapi perubahan? Nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini komplit. Semua jawaban ada di dalam Alkitab. Amin. Mari kita lihat sama-sama Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6.
Yesaya 33 ayat yang ke-6, perhatikan saya bacakan. Kekayaan yang menyelamatkan ialah deposito. Salah baca ya. Bukan deposito. Kekayaan yang akan menyelamatkan kita di tengah perubahan dunia yang luar biasa, cepat dan radikal ini ialah, baca sama-sama, hikmat dan pengetahuan. Dan ini yang menjadi judul dari khotbah saya, wisdom and knowledge. Jadi untuk bisa mengantisipasi perubahan yang luar biasa itu, kita perlu wisdom and knowledge, hikmat dan pengetahuan. Apa itu hikmat? Hikmat itu ternyata enggak bisa dibeli di toko. Sebab tidak ada yang jual hikmat. Oh kalau gitu kita pelajari. Ternyata kita juga enggak bisa pelajari hikmat. Karena tidak ada universitas yang buka fakultas hikmat. Jadi enggak bisa dipelajari. Kalau gitu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Hikmat itu datang dari Tuhan. Kita bisa minta. Alkitab bilang kita bisa minta. Yang kurang hikmat minta hikmat. Salomo, raja yang terkenal itu juga berdoa minta apa? Hikmat. Jadi hikmat itu datang dari Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Tetapi kalau kita belajar di dalam perjanjian baru, maka kita bisa juga menemukan bahwa hikmat itu adalah salah satu dari karunia Roh Kudus. Dari 9 karunia Roh Kudus, ada salah satu karunia Roh Kudus namanya karunia apa? Hikmat. Jadi untuk bisa mendapatkan hikmat kita harus penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan karunianya, namanya karunia hikmat. Jadi hikmat itu nggak bisa dibeli, nggak bisa didapat dengan dipelajari. Itu datang dari Tuhan. Salomo juga minta kepada Tuhan. Tetapi kalau pengetahuan atau knowledge itu kita harus belajar. Kita harus belajar lewat membaca buku, nonton televisi, berita-berita di koran, datang kepada orang yang lebih tua, nggak harus lebih tua, lebih muda kalau lebih pintar juga boleh. Kita belajar bagaimana mereka sukses. Intinya adalah untuk bisa dapat knowledge kita harus belajar. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan belajar, ini juga belajar nih ya. Kita harus punya wisdom, hikmat, dan kita harus punya knowledge, pengetahuan. Tapi seringkali yang ada bukan 2, yang ada 1. Dan juga sebaliknya cuma 1, kadang ada hikmat doang, kadang cuma knowledge doang. Nah ini apa dampaknya? Ini kita mau belajar. Yang pertama adalah, saudara-saudara yang kita belajar adalah, kita punya pengetahuan, suka baca buku, suka nambah ilmu, tapi kita nggak punya hikmat. Gimana? Kalau punya pengetahuan tapi nggak punya hikmat. Nah ini yang pertama. Pengetahuan tanpa hikmat itu membahayakan. Bahaya. Orang pinter tapi nggak punya hikmat. Bahaya. Orang pinter tapi nggak takut Tuhan. Bahaya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 7, coba kita lihat. Yang walaupun selalu ingin diajar, jadi ini orang yang mau diajar, mau belajar, jadi ini orang cukup berilmu nih. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pada akhir zaman dan kita hidup pada akhir zaman, ada banyak orang hidup tanpa takut Tuhan. Orang-orang yang gak takut Tuhan, orang yang egois, orang yang hanya mikirin duit. Pagi bangun lihat duit, siang inget duit, sore makan duit, malam mimpi duit. Pokoknya jadi budak, budaknya 2, uang. Sombong, suka berontak, menuruti hawa nafsu, hedonisme. Nah ini orang-orang yang pintar saudaraku. Tetapi orang ini walaupun ilmunya banyak dan mau belajar, mereka gak bisa kenal kebenaran. Karena apa? Karena ilmu tetap harus ditambah apa? Hikmat. Ilmu, pengetahuan, knowledge tanpa hikmat gak bisa mencapai kebenaran.
Nah, kita mau tahu apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan, apa yang dimaksud dengan hikmat, ya. Paling enggak supaya kita makin tajam berpikirnya. Sekarang pengetahuan, apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah akumulasi dan pemahaman informasi. Jadi informasi-informasi yang kita masukkan ke otak kita, itulah yang kemudian diakumulasi, dipahami, dan itulah yang disebut dengan pengetahuan. Dengan kata lain saya sebutkan di situ, pengetahuan adalah what you know. Apa yang kamu tahu, apa yang saya tahu, apa yang kita tahu, itulah yang disebut dengan apa? Pengetahuan atau knowledge. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hikmat atau kebijaksanaan? Mungkin ada penjelasan-penjelasan saya yang minggu lalu udah dibahas, tapi ini kadang-kadang mesti connect dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan hikmat atau kebijaksanaan? Kebijaksanaan atau hikmat adalah kemampuan dan akal sehat untuk membedakan, mengintegrasikan, dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Gamblangnya, sederhananya, hikmat itu atau kebijaksanaan itu adalah menerapkan pengetahuan. Makanya ada orang yang pinter belum tentu sukses. Dia pinter tapi dia nggak ngerti gimana menerapkannya. Banyak profesor tapi nggak berhasil. Doktor tapi nggak berhasil. Pinter tapi dia nggak bisa menerapkan. Karena untuk menerapkan pengetahuan itu namanya tadi apa? Hikmat. Nah, kembali kepada tadi, kenapa kalau orang punya pengetahuan tapi nggak takut Tuhan, itu bahaya. Salah satu contoh yang kita bisa baca dalam Alkitab adalah manusia pertama, Adam dan Hawa. Bagaimana Hawa, pengen pengetahuan bertambah. Makanya pada waktu iblis datang pelan-pelan, lalu dia bisikin, kalau kamu makan buah yang Tuhan larang untuk kamu makan, kamu akan pinter. Kamu kan gak boleh kan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan larang kan? Salah. Iblis bisikin, kalau kamu makan buah itu, kamu akan pinter dan pengetahuan bertambah. Akhirnya makanlah itu Hawa. Dia gak mau makan sendirian, pinter nih wanita. Dia kasih juga suaminya. Nah, Adam makan, Hawa makan. Setelah makan, dapat gak pengetahuan mereka? Dapat, Alkitab tulis. Tiba-tiba mata terbuka. Tiba-tiba mereka tahu yang tadinya gak tahu. Yang tadinya gak kelihatan jadi kelihatan. Bahkan mereka akhirnya tahu juga bahwa mereka telanjang, betul saudara? Dan mereka sibuk untuk pergi ke tukang jahit kalau zaman sekarang. Untuk bisa menutupi ketelanjangannya. Tetapi setelah ilmu mereka bertambah, apakah hidup mereka lebih baik? Tidak. Jadi kalau ilmu banyak bertambah, saudara makin pintar, hati-hati. Belum tentu ilmu itu akan membuat hidupmu lebih baik. Bahkan ilmu tanpa hikmat tadi justru saya katakan berbahaya. Saya ambil contoh. Ada orang yang terkenal namanya Alfred Nobel. Alfred Nobel ini pada tahun 1860 dengan kepandaiannya Alfred Nobel menciptakan yang namanya dinamit. Itu kayak bahan peledak, dinamit. Dan awalnya dinamit digunakan secara positif. Untuk apa? Untuk pertambangan. Itu tambang-tambang pakai dinamit. Untuk apa lagi? Konstruksi. Ada konstruksi yang misalnya salah atau gimana pakai dinamit juga. Tapi kemudian ilmu ini kemudian dipelajari oleh banyak orang. Dan saudara tahu, pada akhirnya betapa menyesalnya si Alfred Nobel. Karena ternyata dinamit di tangan orang-orang yang pintar tapi tidak takut Tuhan, pintar tapi nggak punya hikmat telah membunuh begitu banyak orang. Meledakkan tempat-tempat dan untuk membunuh orang saudara-saudara. Akhirnya Nobel menyesal. Dan ia memutuskan untuk mendanai dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang membuat perubahan dan penemuan positif bagi dunia dan umat manusia. Dari sanalah muncul penghargaan apa? Nobel. Saudara lihat, pengetahuan tanpa hikmat itu bahaya. Satu lagi contoh. Ada seorang yang bernama Mikhail Kalashnikov.
Siapa Mikhail Kalashnikov? Dialah yang menciptakan senjata namanya Avtomat Kalashnikov 47. Yang kemudian sangat terkenal dengan singkatannya AK-47. Tapi saudara tahu, setelah dia membagikan pengetahuannya itu, dia begitu menyesal. Kenapa? Ilmunya jatuh ke orang-orang yang nggak punya hikmat. Pinter bikin senjata tapi nggak punya hikmat. Dan akhirnya apa? Berbahaya. Dan AK-47 ini adalah senjata favorit di kalangan teroris. AK-47 ini senjata favorit di kalangan geng-geng besar di seluruh dunia. Dia merasa bersalah. Sebelum Mikhail Kalashnikov ini meninggal, dia datang kepada seorang pendeta. Pendeta ini adalah kepala gereja Ortodoks Rusia. Dan dia tanya, apakah saya patut disalahkan atas kematian jutaan nyawa akibat senjatanya tersebut? Jadi dia merasa kecewa, menyesal. Pengetahuannya ternyata justru tanpa hikmat disalahgunakan. Jadi saudaraku, dengan bertambahnya pengetahuan, kalau saudara makin banyak belajar, makin pinter saudaraku. Tanpa hikmat, itu bahaya buat kita. Kita bisa menjadi sombong, tidak mengandalkan Tuhan, dan menjadi sumber dari berbagai pertengkaran. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 20, coba kita lihat, dikatakan begini. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut apa? Pengetahuan. Jadi kalau orang berpengetahuan tapi nggak berhikmat, kumpul, kebanyakan berantem. Orang makin pinter, nggak takut Tuhan, nggak punya hikmat, berantem. Pendeta aja, kalau kepinteran, nggak takut Tuhan, kok ada ya pendeta nggak takut Tuhan? Ya mungkin ada lah saudaraku. Kumpul satu ruangan 5 orang, pasti berantem. Berantemnya macam-macam. Itu sebabnya saya ingin katakan kalau saudara punya pengetahuan tapi nggak ada hikmat, itu berbahaya. Hati-hati yang tambah pinter. Saudara harus takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang saya balik, yang kedua. Tadi kan pengetahuan tanpa hikmat. Sekarang saya balik. Sekarang gimana? Yang kedua, punya hikmat tapi nggak ada pengetahuan. Gimana? Punya hikmat tapi nggak ada pengetahuan. Hikmat tanpa pengetahuan akan terbatas. Ini yang kedua. Dan ini kebanyakan orang karismatik. Kita gereja karismatik. Karena orang karismatik itu dekat sama Tuhan. Suka nyembah. Penuh Roh Kudus katanya. Diurapi. Jadi kebanyakan ada hikmat. Tapi saudara bisa bayangkan gak? Hikmat ada, urapan ada, tapi gak mau belajar. Ayo belajar untuk menghadapi perubahan. Gak usah. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Begitu saudaraku. Saya banyak ngomong sama orang, ayo kita ini perubahan loh, kita mesti belajar loh. Percaya sama Tuhan. Jangan mengandalkan di sini. Orang belajar katanya mengandalkan diri sendiri. Jadi ini yang seringkali terjadi adalah punya hikmat tapi nggak pernah baca buku. Akhirnya apa? Hidupnya terbatas. Punya hikmat diurapi katanya tapi bego-bego. Bukan saudara, bego-bego. Akhirnya terbatas. Kenapa? Kita coba kembali kepada pengertian. Jika knowledge adalah what you know, pengetahuan itu adalah apa yang kamu tahu, maka hikmat adalah how to use what you know. Hikmat itu adalah bagaimana kita mempergunakan pengetahuan, bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan. Persoalannya, hikmat gak bisa bikin apa-apa kalau gak ada yang kita mau pakai. Kan how to use knowledge. Tapi apa yang mau dipakai? Nggak ada knowledge-nya. Nah coba kita lihat bagaimana menjadi wisdom itu bermanfaat. Dimulai dari data. Paling awal bawah tuh data. Fakta-fakta di lapangan, saudara lihat, saudara baca. Itu kayak data. Fakta-fakta.
Tapi nggak semua data kita simpen kan, ada banyak data-data yang nggak penting. Nah kemudian naik ke atas menjadi apa saudara data itu? Information. Information itu adalah data-data yang berarti, bermanfaat, berguna, meaningful data. Itulah information yang kita serap. Selanjutnya itu kemudian diolah. Organized information itu yang namanya knowledge. Saudara belajar manajemen, belajar matematika, belajar ilmu bisnis, belajar pergaulan supaya sukses. Itu menjadi knowledge semua. Tapi jangan salah, knowledge itu saudaraku perlu yang namanya apa? Wisdom. Wisdom adalah apa? Applied knowledge. Mengaplikasikan pengetahuan kita. Nah jadi wisdom itu mengaplikasikan pengetahuan. Persoalannya yang kedua tadi saya bilang punya wisdom tapi nggak ada apa? Knowledge. Apa yang mau diaplikasikan? Jadi saya mendorong jemaat NDC berdoa penting. Kita penting berdoa penuh Roh Kudus, dekat Tuhan, punya hikmat, diurapi. Tapi kalau kita nggak berpengetahuan, nih baca ayatnya nih, Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2 bilang apa? Tanpa pengetahuan, kerajinan pun apa? Tidak baik. Jadi orang rajin itu kalau nggak punya pengetahuan nggak baik. Saudara mau punya pegawai rajin. Kantor buka jam 8, jam 7 dah nongkrong di situ. Nggak bisa masuk karena masih ditutup kantornya. Rajin banget nih. Pulangnya paling malam. Matiin lampu dia kunci, pulang terakhir. Tapi orangnya bego. Nggak ada ilmunya. Saya mau bilang, nggak ada guna. Akhirnya dia mengerjakan hal-hal yang kasar. Yang nggak perlu ilmu. Terus dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kenapa banyak orang tergesa-gesa? Karena nggak ada ilmu. Kalau saudara punya ilmu, punya pengetahuan, saudara punya banyak sudut pandang. Ketika ada satu masalah, nggak langsung diputusin. Ilmunya ini gimana? Ilmu ini gimana? Orang tergesa-gesa seringkali karena apa? Dia nggak ada pertimbangan, karena nggak ada ilmu. Jadi tanpa pengetahuan yang cukup, sulit bagi seseorang untuk mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Karena dia nggak punya sudut pandang yang banyak, nggak punya ilmu. Coba kalau dia punya ilmu, dia mau beli rumah, dia punya ilmu misalnya soal harga, soal lokasi. Dia tahu dan dia bisa memutuskan akhirnya. Orang membuat kesalahan bodoh dan mahal karena bertindak berdasarkan emosi. Mereka bertindak memutuskan sebelum mengumpulkan semua informasi dan pengetahuan tentang suatu masalah di mana dia harus memutuskan. Banyak langkah-langkah dalam kehidupan kita tidak bijaksana karena kurangnya pengetahuan dalam hidup kita. Contoh misalnya, kenapa gereja kita itu bang susah payah untuk orang married menikah. Sampai ada banyak jemaat yang stres. Menikah di NDC itu sulit. Lebih gampang masuk sorga daripada menikah di NDC. Karena harus ikut RL, betul? Relationship level. Tanya nih yang di bawah ini kan banyak yang ngurusin RL. Sebetulnya kan kita capek saudaraku. Mending daftar langsung tumpangin tangan selesai. Tapi kita mau jemaat menikah itu punya knowledge. Apa yang namanya menikah. Menikah itu jadi satu. Oneness. Apa tuh oneness? Kenapa keributan terjadi? Karena gak punya ilmu. Gak ngerti ilmu komunikasi, diajarin. Gak ngerti cash flow. Saudara tahu penyebab perceraian terbesar dalam keluarga karena apa? Karena masalah keuangan. Itu diajarin. Supaya apa? Supaya dengan punya ilmu dan kita punya hikmat, maka akan jauh lebih baik. Saya mau tanya sama saudara. Dalam perjanjian baru itu ada dua rasul yang menonjol. Yang pertama namanya Rasul Paulus, yang kedua namanya Rasul Petrus. Kita sebut saja Paulus dan Petrus biar cepat. Ya. Menurut saudara, dua-duanya diurapi enggak? Diurapi. Dua-duanya penuh Roh Kudus enggak? Penuh Roh Kudus enggak? Penuh Roh Kudus. Dua-duanya dipakai Tuhan enggak? Pakai Tuhan. Dua-duanya
Berhikmat nggak kalau orang penuh Roh Kudus dan takut Tuhan? Paulus berhikmat, Petrus berhikmat. Saya mau tanya sekarang. Menurut saudara, mana yang pengaruhnya lebih besar? Apa Paulus atau Petrus? Siapa yang Paulus pengaruhnya lebih besar? Angkat tangan. Wah, banyak. Siapa yang menurut saudara Petrus pengaruhnya lebih besar? Angkat tangan. Cuma dikit. Ini bukan salah benar nih. Banyak nggak angkat tangan. Siapa yang terserah yang khotbah? Angkat tangan. Yang milih Paulus banyak. Nih yang milih Paulus ya, saya mau kasih tahu, Petrus itu dipakai Tuhan loh. Alkitab berkata kalau Petrus mau keluar rumah aja, orang udah berjejer. Petrus mau lewat aja, orang-orang berjejer, khususnya yang sakit. Kenapa saudara tahu? Sebab kalau Petrus jalan dan orang sakit kena bayangan Petrus, maka orang sakit sembuh. Keren gak? Saya yakin kalau Petrus ada di sini, semua berjejer. Mau kena bayangannya Petrus, karena orang yang kena bayangan Petrus sembuh. Sekarang saya tanya lagi, besar mana pengaruhnya Paulus sama Petrus? Besar mana? Nekat ini ya. Udah dikasih tahu Petrus dipakai Tuhan loh. Tapi saudara nekat bener. Paulus memang jauh lebih besar pengaruhnya. Saudara tahu kenapa? Karena Petrus jebolannya nelayan dan Paulus jebolannya kalau sekarang S3 kali. Paulus itu belajar dari seorang yang sangat terkenal waktu itu namanya Gamaliel. Makanya kalau orang tanya hal-hal yang berat pasti nggak ke Petrus. Petrus pasti ngomongnya, you percaya saja pasti sembuh. Dia jawab yang lain dia bingung. Kenapa? Karena pengetahuannya kurang. Tapi kita menghormati Petrus dipakai Tuhan. Cuman terbatas. Dia berhikmat tapi kurang pengetahuan, terbatas. Tapi Paulus, saudara mau tanya apa? Debat masalah filsafat. Wow, dia pinter. Orang-orang kafir, Gentile di luar Yahudi. Kalau ngobrol sama Paulus akan menemukan jawaban. Dan kenapa disebut pengaruhnya sangat besar? Karena kita semua belajar Alkitab, teologia, itu rata-rata yang dibahas itu adalah doktrin-doktrin yang ditulis oleh Paulus. Kalau saudara mau ngerti teologia yang dalam, doktrin-doktrin gereja yang dalam, saudara harus baca kitab Roma. Di dalam kitab Roma itu terdapat doktrin-doktrin kekristenan yang sangat penting. Dan Roma itu ditulis oleh Paulus. Makanya kitab Roma disebut the crown of Paulus. Itu mahkotanya Paulus. Karena di situ sudah akan dapatkan tentang doktrin-doktrin penting. Seperti keselamatan, Roma. Saudara selamat bisa hilang gak hilang, Roma. Saudara diselamatkan itu berdasarkan kemahatauan Allah atau berdasarkan kedaulatan Allah. Karena sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu saudara selamat apa enggak. Sebelum dunia dijadikan, Allah tahu bahwa sore ini saudara akan duduk di sini dan dengar saya khotbah. Jadi sekarang banyak pertanyaan, sebetulnya kita selamat karena pilihan kita atau dipilih oleh Allah. Itu yang disebut dengan apa namanya kalau dari teologi? Predestinasi. Predestinasi itu ditentukan sebelumnya. Siapa yang nulis? Paulus. Kalau saudara mau hal-hal yang rumit, yang tinggi, yang dalam, itu Paulus. Jadi Paulus itu punya pengaruh yang luar biasa sampai hari ini. Kenapa? Karena dia pinter. Makanya saya mendorong setiap jemaat, kita harus dekat Tuhan. Amin. Kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Tapi jangan malas baca buku. Paling tidak 1 bulan saudara baca 1 buku. 1 buku baru. Apa yang ilmu saudara mau pelajarin. Supaya kita update. Karena dunia berubah dengan cepat. Tapi kita ketinggalan di belakang. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya apa? Kita berhikmat. Kita penuh Roh Kudus. Kita punya wisdom, tapi kita nggak punya knowledge. Akhirnya kita sangat terbatas. Nah kalau gitu apa yang sangat ideal? Yang ideal dua-duanya ada dan ini yang terakhir. Yang ketiga adalah apa? Kita punya hikmat dan pengetahuan
itulah yang mendatangkan keuntungan maksimal. Siapa yang mau berkatnya maksimal? Oh dikit. Siapa yang mau suksesnya maksimal, berkatnya maksimal, pengaruhnya maksimal? Wah nambah nih, siapa yang mau? Lumayan nambah banyak. Semua kita mau maksimal, yang mau maksimal kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah Alkitab memberitahu kalau saudara punya wisdom dan saudara punya knowledge, maka saudara akan maksimal. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat wisdom, hikmat. Orang yang memperoleh knowledge, kepandaian. Karena apa? Keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi kombinasi wisdom and knowledge itu tak terkalahkan. Dunia berubah, ya. Semua sedang berubah dengan cepat, ya. Tapi kalau saudara punya wisdom and knowledge, nggak ada yang bisa kalahkan. Saudara kan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Iya Pak, tapi Salomo itu Pak hanya punya hikmat. Siapa bilang? Baca dong hidupnya Salomo. Salomo itu punya perpustakaan yang besar dan ribuan buku. Dia orang yang suka baca. Salomo adalah seorang yang sangat pandai dan dia menulis ratusan buku. Kenapa Salomo menjadi raja yang paling kaya dan belum terkalahkan sampai sekarang? Kalau kekayaan yang punya Amazon, itu Amazon sekarang orang terkaya nomor 1. Dan ingat sekarang yang digital itu yang number 1. Yang konvensional, mau bertahan konvensional, Anda akan digiles, mesti berubah. Anda harus online, harus digital. Saya tadi ngomong apa ya kok arah situ ya? Oh balik lagi, dia orang paling kaya sekarang. Ini pendeta kadang-kadang terlalu banyak ide nih saudaraku. Kekayaannya si Bezos ini ditambah Bill Gates, ditambah Warren Buffett belum bisa mengalahkan Salomo. Dia tuh kaya banget. Dan raja yang membawa kemakmuran mencapai puncaknya kerajaan Israel itu zamannya Salomo. Sesudah itu tidak pernah lagi berjaya. Mereka pecah. Kenapa? Kenapa dia maksimal? Kenapa luar biasa diberkati? Karena dia punya wisdom dan dia punya knowledge. Dia punya hikmat dan dia punya pengetahuan. Orang-orang model gini sekarang contoh misalnya kayak Steve Jobs. Kenapa saya angkat Steve Jobs? Dengan motonya think different, berpikir beda. Saya bilang dia bukan hanya pinter. Tapi dia berhikmat. Dia bijaksana. Dia bisa melihat masyarakat tuh maunya apa. Itu gak gampang. Ya, dan kalau bicara tentang Apple itu gak bisa dipisahkan dari Steve Jobs. Karena dia pendiri dan dia adalah yang punya banyak ide. Inovasi Apple seperti Mac itu Steve Jobs. iTunes, iPhone, iPod, iPad, pod sama pad aja beda. Dan banyak. Saudara mau tahu kebijaksanaan dan hikmatnya Steve Jobs kok bisa bertahan? Dia bukan saja memiliki pengetahuan hebat, namun dia bijaksana, berhikmat untuk melihat dan membaca selera keinginan masyarakat modern. Bayangkan, kita kalau mau beli Apple itu nggak bisa di semua toko. Dia justru harus belinya di tokonya Apple. Harganya mahal. Kenapa? Saya baca di sini ya. Dengan harga lebih mahal dari produk sejenis, Steve Jobs yakin karena dia paham kecenderungan manusia ingin berbeda dari orang kebanyakan. Status seseorang dipercaya naik beberapa derajat, gila nggak saudaraku? Ketika dia menggunakan produk eksklusif. Jadi kalau orang pegang Apple lain beda. Maaf yang merek lain ya. Ini lagi cerita Steve Jobs soalnya. Saya nggak ada urusan dengan yang lain dan saya nggak dibayar nih. Cuman maksud saya adalah dia tuh mampu bisa baca. Nah ini yang saya sebut hikmat. Saya kasih contoh gini saudaraku ya. Ilmu boleh sama, tapi tanpa hikmat nggak bisa. Contoh misalnya,
Kalau kita mau sukses, kita harus punya ilmu untuk bergaul. Setuju nggak saudara? Kita harus punya networking. Orang-orang hebat di dunia rata-rata dia punya kemampuan berhubungan dengan orang lain. Setuju? Karena itu mereka berhasil jualan apapun karena berhubungan. Contoh, kita pergi ke kelas yang sama dan seminar yang sama. Kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa bergaul dengan sukses. Dan kemudian kita pulang, ilmunya sama nggak kita? Sama. Tapi belum tentu suksesnya sama. Kenapa? Karena si A, si B, si C, si D yang kita mau jadi teman itu beda-beda. Ilmu itu mesti dimodifikasi, diaplikasikan oleh yang namanya hikmat. Contoh misalnya, dalam ilmu berhubungan dengan orang kita mesti tahu bahwa setiap orang itu senang dipuji. Apakah sudah setuju setiap orang senang dipuji? Iya, termasuk yang ngomong. Saya senang dipuji. Jadi kalau ada orang pakai ilmu itu kepada saya tahu, ini ilmunya sama saya. Aduh Bapak hari ini keren deh, tambah muda, ini ilmunya sama kayak saya. Orang gak suka dibilang, Bapak tambah tua, tambah jelek, tambah ompong. Makanya kalau saudara ketemu orang pengen disukai, jangan menyombongkan prestasi saudara. Ketemu sama orang, lu tahu gak, gua baru beli mobil loh 5M. Gua baru beli rumah 10M. Orang gak pusing dengan mobil kita. Orang sebel ketika kita cerita kesuksesan kita. Kalau kita ngerti ilmu berhubungan dengan orang dan sukses, kita mesti bilang, oh saya dengar perusahaan kamu maju ya, keren kamu. Kamu tambah ganteng, awet muda, orang senang. Apalagi ibu-ibu, senang dipuji. Coba kalau saudara ketemu ibu-ibu, ini bukan merayu loh, tapi ini dalam rangka mau order loh saudaraku. Misalnya, aduh ibu segar sekali hari ini, ibu cantik, awet muda, senang gak saudara? Pasti senang. Kalau ada ibu yang dipuji menolak, itu hanya karena mau dipuji 2 kali dia. Aduh ibu segar sekali, ibu cantik hari ini. Enggak kok, saya biasa-biasa aja. Bener bu, ibu cantik sekali. Dia dapat 2 kali. Kita ulangi lagi pujian kita. Jadi enggak ada orang yang enggak senang dipuji. Semua termasuk saya. Cuma A, B, C, D itu dosisnya beda. Ada orang yang seneng tuh manis banget. Jadi kalau kita muji itu mesti sering. Masuk rumahnya, aduh rumahnya keren. Dalam hati biasa aja sih sebetulnya. Wih kolam renangnya bagus loh, padahal cuma 10 meter. Wah Olympic size, itu pakai kaca pembesar saudaraku. Wah keren loh gini. Ada orang yang senang seperti itu. Kasih. Tapi si A dan si B beda. Si B saudara begituin. Dia itu mau dipuji tapi tidak boleh terlalu manis. Kalau kemanisan, enak dia. Jadi ada orang begitu puji, lebay ini. Gak suka dia karena kebanyakan. Nah cara kita bisa tahu ini mesti segini, dosisnya begini, cara muji itu namanya apa tadi? Hikmat. Aplikasikan pengetahuan saudara dengan benar tergantung sikon. Itu namanya hikmat. Mendidik anak misalnya. Kita punya 2 anak aja. Ini saya kasih contoh bukan anak saya loh, ini banyak anaknya Pak Yosian, bukan. Jangan menghubung-hubungkan dengan anak saya. Ini contoh doang. Anak pertama misalnya ya, pede banget. Kalau pulang dari sekolah, papi, mami, ternyata aku paling ganteng sekelas. Pede banget ya. Aku paling pintar sekelas. Aku paling gagah sekelas. Anak yang kedua, papi, apa ada yang suka sama aku ya? Aku jelek begini. Itu penanganannya beda. Padahal kelas parentingnya sama loh. Dari NDC ada kelas parenting. Yang nomor 1, ini udah terlalu percaya diri, overdosis. Kita mesti bilang, ingat loh, dalam hidup ini ada faktor X. Ingat loh, kamu gak boleh mengandalkan kekuatan, kamu harus mengandalkan Tuhan. Ini gini, supaya dia balance. Nah kalau yang kurang percaya, apa ada yang mau sama aku ya? Aku jelek begini. Dia bilang, ya memang kamu jelek, supaya kamu rendah hati. Wow mati dia. Wow pasti dia nggak punya semangat hidup. Dia udah berasa jelek, dijelek-jelekin lagi. Nah jadi gimana? Yang nggak ada kepercayaan diri. Kamu jangan bilang gitu. Papi mami lihat kamu punya potensi. Kamu harus bangkit. Gitu jadi beda. Itu dibutuhkan hikmat. Ilmunya sama tapi cara mengaplikasikannya beda.
2 anak misalnya. Yang nomor 1 boros. Yang nomor 2 pelit. Bisa enggak? Bisa, walaupun saudara yang satu boros, yang satu pelit. Kalau ini beli apa aja dibeli? Sepatu berapa? 20 juta. Ah kecil, bapak gua kaya, gesek. Wah kecil, gesek. Udah boros. Gimana cara pandangannya? Bagus nak. Teruskan gaya hidupmu. Papi bangga dengan kamu. Hancur dia. Jadi gimana menanganinya? Bilang dong sama anak saudara. Kamu lihat, ada orang kerja dari pagi sampai malam. Gajinya cuma 10 juta. Hargai uang. Beli yang perlu. Gitu. Tapi yang pelit. Saya pernah ngobrol sama orang tua papi mami. Anaknya juga ada di situ. Pelit saudaraku. Kalau papi maminya kaya. Bukan kaya, kuaya. Kalau kaya itu level kota. Kuaya itu nasional saudaraku. Kuaya dia. Tapi kalau beli makanan ke restoran. Dia lihat harga dulu. Daging ini 500.000 lewat. Ini. Bang lokal, yang gede, 50.000. Oh ini nih. Kenapa? Dia merasa sayang. Sampai maminya bilang, non ini cewek nih. Nggak ada orang bangkrut gara-gara makanan. Kamu tuh diberkati Tuhan, papi mami diberkati Tuhan. Kalau cari daging, cari yang mahal. Jangan cari daging yang gede, murah. Dilemparin anjing, anjingnya mati. Wah, kamu makan yang berkelas gitu loh. Kenapa? Karena perut kita segini-gini aja gak bakal bangkrut. Kalau bangkrut itu kamu ke kasino, itu bisa bangkrut tuh. Karena lapar terus tuh kasino tuh. Tapi kalau makan cuma segini. Jadi anak itu supaya dia ngerti bahwa makan itu sekarang bukan hanya banyaknya, bukan hanya gedenya, tapi kualitas, kualitinya penting. Nah seperti itu kira-kira. Dalam bisnis juga sama, ilmunya sama. Tapi bagaimana melihat perubahan. Nah saya bolak-balik bilang, kalau konvensional terus saudara akan berat. Akan menurun, percaya deh ini zamannya online, digital. Mesti terhubung. Ya nanti makanya kita ada satu bagian departemen marketplace. Karena saya ingin semua kita bisa saling belajar di situ. Karena kalau pengetahuan kita bertambah, kita punya hikmat, saya percaya kita akan berjalan di dalam keberhasilan. Bahkan tahun 2020 ada perubahan, kita nggak takut. Karena apa? Kita punya hikmat dan kita punya pengetahuan. Ayat terakhir dan pemain musik bisa siapkan diri. Mazmur 119 ayat 66. Kita baca sama-sama ya sebagai ayat terakhir. Mazmur 119 ayat 66, 2, 3. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan, wisdom, dan pengetahuan yang baik, knowledge. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi kita mesti seimbang. Yang pertama kita mesti dekat Tuhan. Penuh Roh Kudus. Mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan kasih urapan. Minta hikmat. Seperti Salomo meminta hikmat. Tapi kita juga mesti baca buku. Bergaul dengan orang yang sukses. Belajar dari orang-orang yang punya pengalaman. Jadi dua-duanya kita punya. Punya wisdom dan punya knowledge. Dan saya berdoa jemaat NDC. Semuanya sukses dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan.